What's good everybody? So welcome back again to Selepas Sore Podcast bersama saya Om Ben di sini. Looking good, looking fresh. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Mei 2024. Mencoba untuk merefleksikan diri gitu ya. Sebelum besok kembali bekerja. Beberapa hari yang lalu sempat libur yang lumayan panjang ya, 4 harian karena memperingati kalau nggak salah kenaikan Isa Masih. 4 hari ya gitu santai, beresin pekerjaan rumah ya, nikmati hidup lah boy. um, Malam ini kayaknya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. um, Beberapa waktu yang lalu atau di video sebelumnya di YouTube Selepas Sore Podcast saya coba untuk diet gitu ya. Sebenarnya ini bukan mencoba untuk diet tapi mencoba untuk diet yang berkali-kali gagal gitu ya. Karena ada sesuatu yang pengen saya obrolin teman-teman. Kenapa kita itu kalau ingin berbuat sesuatu yang lebih baik buat diri kita gitu kadang sering gagal. Terutama saya pribadi ya, saya sering gagal gitu kayak nggak konsisten gitu. Misalnya mau diet ya berjalan 1 minggu, pernah sampai 2 minggu 3 minggu kembali lagi gitu karena ya berbagai macam godaan dan banyak sekali cobaan gitu ya cuy. Karena kalau dipikir-pikir ya, kalau kita melakukan sesuatu hal yang sendiri itu berat banget, berat. Kita butuh dukungan, kita butuh butuh penglihatan bahwa kita tuh nggak sendiri, dan ketika kita mencari hal tersebut tuh ternyata nggak ada juga gitu. Dan itulah kehidupan kita sekarang mungkin ya, karena harus semuanya sendiri. Kalau teman-teman mungkin sudah menikah, kita yang udah jadi suami itu kita nggak bisa berharap lagi kayak berharap sama orang tua untuk mengurus keluarga kita gitu, untuk berharap bahwa istri kita yang harus mengerti kita gitu, atau enggak orang-orang di sekitar kita nih harus ngertiin kita gitu. Tapi kitalah yang menyeting semuanya, kita yang ngatur semuanya. Kita mau keluarga ini jadi luar biasa, ya kita harus luar biasa gitu. Contoh kecilnya aja gini. Misalnya ya, sebuah keluarga untuk sholat aja harus di akhir-akhir waktu gitu. Terus kita berharap istri anak-anak kita ngikutin kita untuk sholat tepat waktu atau sholat di masjid, sementara kita tuh nggak pernah sholat di masjid, atau kita sholatnya kadang masih telat-telat gitu. Ya ini contohnya nggak usah jauh-jauh ya, saya pribadi gitu ya. Nah kalau dipikir-pikir, ya perjalanan seorang laki-laki, seorang suami itu ya mungkin seperti ini gitu. Disetting memang untuk berjalan sendiri dan mengatur semua sendiri. Dan ya saya nggak memungkiri sih, di umur segini tuh menghadapi hal yang tersebut kadang yang ngerasa nggak siap juga. Maksudnya bingung kan, ibaratnya kita nggak pernah masuk ke fase ini kemudian disuruh ngatur, disuruh mimpin keluarga, padahal diri kita sendiri itu masih berbuat kesalahan gitu ya. Nah kadang kita terbawa tuh sifat-sifat kayak perfeksionis gitu, kayak kita tuh pengen melakukan sesuatu tetapi kadang kita nggak konsisten sehingga kita merasa bersalah, kita tidak bisa memberikan contoh buat keluarga gitu ya. But that's okay, karena itu adalah proses kita buat belajar gitu. Yang masalahnya adalah ketika kamu udah ngerasa kayak udah bener nih, kemudian kamu back to jahiliyah gitu ya, hal-hal yang masa lalumu yang kelam banget gitu ya. Wah itu mungkin bisa dibilang sih ada yang salah sih dengan diri kita sih. Harusnya adalah kesalahan itu diperbaiki seiring berjalannya waktu. Perbaiki contoh. Sabar ya Pak, sambil ngeteh dulu ya.
Jadi contohnya kayak gini. Saya orangnya tertutup misalnya. Sebagai suami saya orangnya tertutup, atau sebagai anak saya orangnya tertutup. Kemudian terjadi masalah-masalah yang ada di keluarga kita justru menghindar. Nah, sifat menghindar kita itu menjadikan kondisi di keluarga kita tuh semakin gak enak, semakin gak bagus. Nah, karena terjadi prasangka-prasangka yang sangat banyak. Nah, itu yang harus diubah gitu. Itu harus diubah untuk membuka untuk ruang komunikasi, bukan ketika ada masalah kita melarikan diri dengan hal-hal yang lain, entah mungkin nongkrong keluar, lebih sering keluar malam, kemudian hal-hal negatif yang lainnya, mungkin sampai minum-minuman dan lain sebagainya. Nah, itu jangan ya. Itu justru nggak nyelesain masalah, mungkin hanya sehari 2 hari, tapi sebenarnya masalah itu akan menumpuk sampai akhirnya dia akan menjadi bom waktu gitu ya teman-teman. Nah, setelah disadari bahwa memang ya ini kita refleksi diri aja sih. Saya bukan bermaksud untuk menasihati teman-teman, tapi sebenarnya ini curhat juga. Ya jalan yang kita pilih memang disetting untuk kita sendiri, untuk kita jalani sendiri, untuk kita proses sendiri gitu. Terus apa peran dari istri, peran dari anak-anak? Nah, mereka itulah sumber semangat kita gitu. Mereka itulah teman, pendamping untuk meraih goal kita, tujuan kita gitu. Kita nih sebenarnya maunya apa di dunia ini? Kayak misalnya kita pengen ibadah, nah jadikan mereka teman untuk beribadah. Kalau pengen beribadah, ngajak. Kemudian kalau kita pengen kaya di dunia ini, ayo kita coba ngatur bagaimana pola keuangan dalam keluarga. Ya mungkin nanti akan terjadi sebuah perselisihan atau ketidakselarasan gitu ya. Perbedaan pendapat is okay. Nah, di situ kalau misalnya komunikasinya nggak ada, hal kecil itu bakal merusak semuanya gitu ya. Karena ini nih, fakta setelah kita nikah itu, hampir sebagian besar masalah bukan berasal dari masalah yang besar. Tetapi dalam keluarga itu masalah justru datang dari hal-hal yang kecil gitu. Kadang dari handuk yang dilempar di kasur ya, kemudian sepatu yang mungkin gak ditaruh di tempatnya, atau mungkin suami yang sering bangun siang gitu ya. Wah, sebenarnya itu hal-hal kecil yang kalau kita komunikasikan dengan baik ya, tanpa harus berkata kasar gitu ya, kita menasihati secara pelan-pelan, insya Allah bisa berubah kok. Dan ya semua perubahan itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu ya. Jadi kita nggak bisa instan, kecuali hal-hal yang memang sangat-sangat fatal yang nggak bisa dikompromikan lagi. Wah, itu udah red flag banget gitu ya. Jadi buat bapak-bapak muda, jadi buat bapak muda, ya itu mungkin jalannya kita sendiri. Kalau kita merasa sendiri, apapun sendiri, ingin perubahan kita lakukan sendiri, ya itu memang tujuan kita mungkin ya sebagai suami. Dan sangat beruntung banget ketika kita memiliki teman, memiliki circle yang sesuai dengan visi misi keluarga kita, atau sesuai dengan nilai-nilai yang keluarga kita anut. Wah, itu teman-teman harus jaga baik-baik, harus jaga erat-erat hubungan silaturahmi kayak gitu. Karena ya semakin dewasa, pertemanan akan semakin sempit, dan pertemanan yang deep itu juga bakal jarang banget, dan kalaupun dapat itu insya Allah bakal berkualitas banget. Oke, kita episode ini nggak usah panjang-panjang. Jadi selamat hari Senin, semangat ya, tulang punggung keluarga. Pokoknya semangat dah. Sampai ketemu kita pada episode berikutnya. Saya Om Ben, take a position. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.